berkenaan dengan masalah batu ampar, kita menggunakan saluran yang benar. Yang kedua, kita menunggu keputusan secepatnya dari BPN sebagai lembaga negara yang mengeluarkan otorisasi atas kepemilikan hak atas tanah. Yang ketiga, saya meminta dan mengajak kepada warga Penjarangan ataupun termasuk juga tokoh-tokoh yang mengajak itu, karena ini sudah kita fasilitasi, mari kita selesaikan secara komunikasi, secara kekeluargaan, karena kita bagian dari warga Buleleng. Keempat, jangan mengambil tindakan di luar hukum. Jangan mudah terprovokasi, karena pada akhirnya nanti akan menjadi rugi sendiri. Dan kami pemerintah Kabupaten Buleleng akan senantiasa membuka ruang untuk mengadakan komunikasi untuk penyelesaian masalah ini. Dan terakhir, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama BPN bisa mengeluarkan otorisasinya, keputusan otorisasinya. Pada saat itulah mari kita semua menghormati keputusan itu. Itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak dari Forkopimda, Pak Ketua, Ibu Wakil Tuhan, yang mulia ya. makanya di sana itu pasti yang mulia, pasti seperti itu, karena beliaulah menjadi cerminan kita. Setelah itu dari pihak saudara Penjarangan, dari dari kuasa hukum, dari dari kuasa warga ya Pak Terutama, dari BPN kuasa warga ya. Seperti itu. Terima kasih atas kebaikan Bapak Ibu semuanya, sehingga pertemuan ini mudah-mudahan meskipun belum ada keputusan Bu, tetapi kita berharap BPN secepatnya. Perlu saya sampaikan, kami bersurat ke Kanwil Provinsi sudah lebih dari bulan Agustus, September, Oktober, November, 5 bulan belum pernah ada reaksi. Apa kekurangan dan seterusnya belum pernah kami ditindaklanjuti. Bahkan janjinya mau turun ke lapangan untuk mengecek apakah benar ada proyek penampungan izin 5 bulan ya. Kami ingin bekerja terukur terstruktur, jangan ngomong tanpa ada statistik. Jadi kami sudah mengerti Oke. Nanti kami juga kalau memang itu menjadi gini kan, nanti kami juga tolong. Ya namanya pelayanan, apa kekurangannya tolong kan seperti itu ya. Itu Pak Tirtawan, dan saya minta Pak Tirtawan jangan lagi untuk mengajak warga melakukan tindakan-tindakan itu. Ya. Itu. Kami sudah bilang warga, jaga Buleleng ini dengan baik. KTP Bapak adalah Buleleng. Kita juga memberikan penghidupan ini dari pemerintah ini juga. Oleh karena itu mari kita jaga sama-sama. Dan tidak mau lagi kita terkenal di Jakarta hanya gara-gara ulang. Jadi kami baik, saya juga sangat berterima kasih dengan polisi kebaikan Bapak Bupati sudah dengan segera menyikapi aspirasi kami. Kami hanya bersikap satu saja. Manakala SK Medali ini, produk konstitusi ini dilawan oleh oknum, tidak akan kami biarkan. Kami mesti lakukan yang jelas ini adalah bentuk tindakan makar ataupun pembangkangan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Tirtawan, saya mohon maaf Pak. Ini saya juga pelajari. Kira-kira apa bunyi SK Medali? Bisa dibacakan dari isinya. Ada di sana ada penugasan dapat sertifikat dan ada keluasan. Jadi saya baca secara semua ikutin. Salinan surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor SK 171/HN/DA/82 Menteri Dalam Negeri 1
membaca surat permohonan tanggal 22 September 1981 dari Rahman dan kawan-kawan sebanyak 55 orang warga negara Indonesia bertempat tinggal di Desa Penjarakan, Kecamatan Grogak, Kabupaten Daerah Tingkat 2 Buleleng, Provinsi Daerah Tingkat 1 Bali, yang maksudnya untuk memperoleh hak milik atas tanah yang luas dan letaknya tercantum di belakang nama mereka masing-masing pada daftar lampiran keputusan ini. Tanah mana akan dipergunakan untuk pertambakan. 2. Risalah pemeriksaan tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah di Singaraja tanggal 29 Desember 1981. Peta situasi tanah tanggal 17 Desember 1981 nomor 1, 2, dan 3. Daftar lampiran risalah pemeriksaan tanah tanggal 29 Desember 1981. Surat keterangan berbekal Desa Penjarakan tanggal 28 November 1980 nomor 514/1980. Surat keterangan pendaftaran tanah tanggal 25 Januari 1952 nomor 202/82, nomor 204/82, dan seterusnya. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Buleleng, Ceki, Kepala Kantor Agraria tanggal 27 Desember 1982, nomor Agraria S-3-3-1-1982. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bali, Ceki, Kepala Direktorat Agraria tanggal 18 Februari 1982, nomor Agraria S-3, dan seterusnya. Menimba A. Bahwa tanah dimaksud di atas adalah tanah negara, karenanya dapat diberikan dengan sesuatu hak. B. Bahwa tanah tersebut jatuh ke tangan pemohon karena para pemohon telah menguasai menggarap tanah tersebut sejak tahun 1980 hingga sekarang sesuai dengan surat keterangan diketahui oleh camat yang bersangkutan. C. Bahwa pemohon telah memenuhi syarat untuk memperoleh hak milik. D. Bahwa menurut asas-asas dan garis-garis kebijaksanaan pemerintah, permohonan para pemohon sebanyak 55 orang atas tanah dimaksud dapat dikabulkan. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, 2. Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1961, 3. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965, 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 224 Tahun 61, 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 71, 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 75, 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978. Bukti pajak memutuskan, menetapkan, memberikan kepada Rahman dan kawan-kawan sebanyak 55 orang para pemohon tersebut di atas hak milik atas bidang tanah negara yang letak dan luasnya sebagaimana dimaksud di belakang nama mereka masing-masing pada daftar lampiran keputusan ini. Tanah mana akan dipergunakan untuk pertambakan dengan syarat-syarat tersebut di bawah ini. 1. Skala akibat biaya dan untung rugi yang timbul karena pemberian hak milik ini maupun dari segala tindakan penguasaan atas bidang tanah tersebut adalah tanggung jawab sepenuhnya dari para pemohon. 2. Masing-masing bidang tanah harus diberi tanda-tanda batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 61. 3. Para penerima hak wajib membayar uang pemasukan kepada negara sebesar jumlah yang ditetapkan di belakang namanya masing-masing
dan dilunaskan dalam waktu 6 bulan sejak tanggal keputusan ini. 4. Untuk memperoleh tanda bukti hak atau sertifikat atau hak milik harus didaftarkan pada kantor agraria yang bersangkutan selamatkan dalam waktu 3 bulan setelah syarat tersebut pada angka 3 di atas dipenuhi dan membayar biaya pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinya batal apabila pemohon tidak memenuhi kewajibannya dengan angka 2 sampai dengan 4. Dalam soal yang berhubungan dengan pemberian hak milik ini, para pemohon atau penerima hak dianggap memilih tempat kedudukan strip domisili tetap pada kantor agraria Model Bledeng di Singaraja. Keputusan ini akan dicabut atau diralat sebagaimana mestinya apabila kemudian hal ini ternyata terdapat kekeliruan kesalahan dalam penetapan ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1982. Silakan dari mulai. Menjelaskan juga terkait dengan data dan historis penguasaan Pemkab. Kalau tadi kita komparasi terkait dengan SK Mendagri tahun 82, dapat kami jelaskan sesuai dengan dokumen yang dimiliki Pemkab. Dasar penerbitan HPL tahun 76, ini kami dapatkan dalam kutipan sertifikat, mungkin nanti bisa dipertegas BPN. Itu juga berdasarkan SK Mendagri nomor 3 /HPL /GA/75. Itu merupakan dasar penguasaan pemerintah daerah Kabupaten Bledeng. Setelah itu dilanjutkan dengan penerbitan HPL nomor 1 Desa Pejarakan tahun 1976. Kemudian yang kedua yang kami sampaikan secara umum terlebih dahulu terkait dengan dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Bapak Tirtawan, itu sudah kami dapatkan juga dokumennya Pak. Bahkan sering kita koordinasikan dengan BPN, dengan teman-teman pemeriksa auditor, dan pada posisi per hari ini kami ditegaskan untuk tetap mengamankan aset tersebut sebagai kepemilikan pemerintah daerah Kabupaten Bledeng. Mungkin itu sebagai pengantar. Terima kasih. Kalau SK Mendagri tahun 75 itu ada batas-batasnya? Sesuai dengan sertifikat. Sesuai dengan sertifikat. Sedangkan SK Mendagri yang 82 ada batas-batasnya? Tidak ada. Berarti tempatnya nggak jelas juga. Surat keputusan Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 17/3 tahun 75 nomor SK nomor 3 APL /GA/75, kemudian dilampirkan dalam sertifikat tahun 76, diberikan hak berlaku selama tanah dimaksud dipergunakan. Jadi tidak ada Untuk pengaparan betul ya untuk lokasi pemaparan. Kemudian sudah ada izin Bapak. Maaf saya tidak sopan. Sebentar dulu, saya ada di sini. Bapak diam, silakan. Itu menjawab pertanyaan tadi kalau dinyatakan ada batas waktunya terkait HPL. Mungkin BPN bisa menjelaskan karena diberikan. Kemudian yang kedua Pak, terkait dengan proses gugatan warga di HPL yang menggugat PT Bali Coral Park, itu juga sudah kami terima putusannya Pak. Bali Coral Park itu dalam satu kawasan HPL Pak. Pada saat itu mungkin nanti ditambahkan kembali hukum. Pada saat itu pemerintah tidak disertakan sebagai tergugat. Coral Park pun putusannya bisa dibaca putusannya itu first time Pak. Jadi dipanggil secara patut tidak hadir. Jadi itu hasil putusannya yang harus dijelaskan pada pertemuan hari ini. Mungkin itu dapat disampaikan. Dana negara itu kan dana yang tidak dikuasai, tidak dilekati hak. Kalau sudah dilekati hak, bukan dana lagi. Ya sudah jelas. Kan di dalam undang-undang pokok agraria itu kan ada beberapa ketentuan yang mengenai kepemilikan. Tapi yang terkuat dan terpenuh memang hak milik. Mohon maaf, yang terkuat terpenuh adalah hak milik. Di atas hak milik itu boleh dilekati hak lain-lain. Saya punya tempat, saya punya tempat, hak milik, saya sewakan pada orang, dia dapat sewa. Ya, saya dia dapat lagi beli.
sepanjang pemerintah tidak bubar. Kalau bubar pemerintah apa ya bilang? Kan ini APL ini yang nomor 1 yang diterbitkan pada saat Bupati Hartono Mataram, ya. Lalu kemudian AGB yang diterbitkan pada saat Bupati Ginandra itu yang nomor 2 itu, ya. Kemudian sekarang kan batas waktu juga habis, diperpanjang dengan AGB nomor 10, itu pun tidak pernah dibatalkan. Nah ini itu. Jadi kalau sepanjang yang tidak dibatalkan ya tidak salah. Saya pegang kopi yang HPL-nya, HPL nomor 1 tahun 2006. Di sini ada namanya GS, ada penjelasan. Garis-garis panjang, ada kanan kiri. Garis putus-putus, batas tanah. Terus titik-titik, tanah lagi itu. Ini produk apa? Covernya HPL, tapi yang dijelaskan HGU. Terus di mana HPL-nya? Saya ingin tahu, produk harus menyambung antara subjek dan objek. Ini tolong, Pak Dermawan, Bapak punya bawa sertifikat aslinya? Fotokopi aslinya ada. Saya minta perintahkan staf saya, ada sertifikat aslinya apa ya? Ya ini, ya. Karena ini yang mengeluarkan adalah lembaga yang memiliki otoritas. Saya minta juga. Setelah itu baru kita serahkan ke BPN. Karena BPN lah yang bisa mengeluarkan ini. Saya juga betul, sudah betul Pak. Dulu melalui pengadilan betul, bagus. Tetapi kenapa setback ke belakang begitu? Mari kita cintai beliau ini dengan sebaik-baiknya. Sekarang mana? SK ada asli? Mana ini? Kita sama-sama ini aja, biar nggak saling ini. Kayak ini sounding nih. Gitu. Ini biar tidak nanti ini yang kita hormati adalah amal putusan dari pengadilan. Karena kita negara hukum. Jangan nanti membuat persepsi kita, Pak, itu maksud saya. Oleh karena itu yang paling penting adalah mana aslinya, ada nggak? Dari pengacara ada aslinya. Jadi kami tidak punya aslinya Pak. Kami hanya ada diberikan fotokopi. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, berarti yang memberi fotokopi punya aslinya kan? ini dari BPS saya tanya juga nggak ada. Terus gimana penulisannya? Pak, begini, saya baca statement dari Bapak mantan Bupati yang kemarin, yang baru-baru ini. Sertifikat yang baru itu kan baru muncul Pak. Baru dibuat. Baru dibuat? Iya. Kalau saya baca di berita yang saya oleh Bapak Agus, mantan Bupati Buleleng. Hukum itu adalah pembuktian. Nah, maksud saya itu yang Bapak yang dibilang baru asli. Coba itu lihat itu kapan terbitnya. Itu kan menguntit fotokopi HPL yang lama. Tahun 2000 Pak Pasar. Iya Pak, kenapa Pak? Bisa baca Pak Buleleng dalam hal ini. Iya Pak. baca. Dalam rangka penertiban aset, PMK Buleleng ketika sudah memiliki dokumen sertifikat tahun 2015, kami langsung berkoordinasi dengan BPN dalam rangka proses penerbitan sertifikat pengganti akibat rusak atau hilang. Karena yang kita dapatkan dokumennya adalah fotokopi sertifikat. Kita ikutin semua prosesnya Pak, dari proses permohonan, pengumuman, kemudian pengambilan sumpah, kemudian ada di media massa dimuat juga. Kita ikutin semua dari BPN sampai dengan diterbitkannya sertifikat pengganti. Jadi yang asli ini adalah pengganti tahun 76. Di sini ada keterangannya, penunjuknya Menteri Dalam Negeri. Kemudian disampaikan berdasarkan pengumuman oleh Arya Musa Bali Kamis 7 Mei 2006 dengan nomor berita acara pengumuman penerbitan sertifikat pengganti nomor 9116 PA 51-08-9/2020 tanggal 25 bulan 11 tahun 2020. Jadi kita diterbitkan sertifikat pengganti
atas sertifikat yang hilang atau rusak tahun 76 oleh BPN, Pak. Jadi itu posisi sertifikat asli yang kita pegang saat ini dengan luas 45 hektar. Sertifikat yang kita pegang itu sertifikat asli pengganti. Betul. Pak, sebenarnya bayangan saya duduk di sini sama-sama memperlihatkan yang asli. Jangan bermain kok gini, gitu loh, Pak. Sekarang itu adalah canggih, Pak. Ini Pak pengacara. Itu wajah saya aja bisa sekarang ini sertifikat ijazah aja bisa sama di Jepang kok. Saya sebut di sana itu. Begitu loh, Pak. Yang kita minta asli, saya kira asli makanya BPN di sini enak. Kalau misalnya BPN mengeluarkan sebuah produk hukum pada sebuah objek yang sama, BPN yang kita inginkan itu loh. Jangan sampai kita seolah-olah pemerintah tugasnya yang satu sesuai dengan Undang-Undang 30, melaksanakan administrasi pemerintah. Di sana ada norma, maka pemerintah itu menjalankan norma. Tidak ada pemerintah di luar itu di dalam hal menjalankan tata kelola ini, itu loh, Pak. Ya, ini saya orang pemerintahan dan saya paham masalah itu bahwa undang-undang pemerintah itu menjalankan norma. Oleh karena itu dalam konteks norma, aturan apa? Kalau kita masuk ke dalam hukum, pembuktiannya apa? Mana ininya? Kita sudah melihatkan yang asli, Bapak mana aslinya? Kebetulan yang punya sertifikatnya hari ini tidak bisa hadir ke rumah sakit, jadi tidak bisa membawa aslinya. Terus terkait dengan sertifikat tadi, ini juga ada surat dari BPN, Pak, yang dikirim WA ke kami dari pemilik sertifikat tadi. Itu ada permohonan pembatalan terhadap 2 sertifikat hak milik ini yang dimohon oleh Pemda pada BPN Singaranya. BPN Singaranya menolak untuk melakukan pembatalan. Betul, Pak, kita sudah mengajukan permohonan pembatalan kepada Kanwil ATR BPN Bali terhadap sertifikat yang kita rasa tumpang ini, karena kita duluan dibanding sertifikat hak milik atas nama Pak Nyoman Marwata. Kita ajukan di surat itu pada Kanwil ATR BPN dan dijawab memang tidak diizinkan untuk dibatalkan karena Pak Nyoman Marwata sendiri adalah pihak yang membeli. Nanti BPN bisa menjelaskan. Jadi bukan menolak permohonan kami Pak secara utuh, tapi karena posisi Pak Nyoman Marwata membeli dari pihak sebelumnya. Nah, kemudian pada rapat kemarin kita sudah dengar langsung Pak Agus, Pak Kepala BPN Buleleng, mempersilahkan kita untuk mengajukan permohonan pembatalan kembali karena ada aturan baru yang mengizinkan agar bisa dibatalkan sertifikat ambil di atas APL, dan proses itu kita sudah lakukan. Mungkin itu Pak penjelasannya. Jadi di sini ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama tentang SHPL 1 ya, mengenai permohonan dari Bapak Ketawan. Jadi kan permohonan itu diajukan ke Kanwil ya, dan di sini sekarang di Kanwil sedang mengkaji terkait kepastian subjek dan objeknya. Jadi subjeknya siapa dan objeknya di mana letak pastinya yang disebutkan dalam SK tersebut. Dan di sini ada yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Jadi pernah kita gelarkan di SK Mendagri itu di bagian memutus kalau tidak salah ya. Di situ seperti ada syarat dan ketentuan yang berlaku seperti itu Pak, mengenai kewajiban-kewajiban, dan salah satunya adalah dalam waktu 3 bulan harus diajukan sertifikat seperti itu. Dan pertanyaannya kenapa tidak diajukan sertifikat pada saat itu? Seperti yang Marulia dan Ketut Salim itu ada SHM-nya tahun 1982 yang sekarang sudah beralih menjadi atas nama Pak Water. Seperti itu. Dan yang ketiga, sebenarnya ini hal yang berbeda ya. Untuk letak tanahnya Pak Water sendiri kan di bagian utara ya. Nah, yang tercatat sekarang di BPN, sedangkan tadi Bapak menyamakan hal tersebut dengan permasalahan Parwata dan SK dasarnya pun berbeda nomornya seperti itu. Dan untuk masalah Parwata sendiri, kami kemarin sudah bersurat ya ke Bapak juga bahwa sedang dikaji juga untuk permohonan pembatalan yang terakhir seperti itu. Mungkin nanti ada gelar dan pengecekan lapang kembali seperti itu.
Oh, dari mana? Yakin cuma 400? Ya, itu ada. Sertifikatnya ada? Ada. Sah? Sah, Pak. Sah? Sah. Berarti sertifikat itu ada di atas HPL? Betul, Pak. Mana lebih dulu terbit sertifikat HPL apa itu? Kalau dari SK-nya HPL. HPL? Iya. Berarti milik Pemda? Ya itu, makanya sekarang lagi Enggak milik Pemda kan? untuk HPL-nya dia Iya. Pemda. Nah ini kan biar jelas Pak ini. Iya. Karena kenapa kita pakai jalur ini biar sama-sama mendengar. Nanti kalau kita tidak lakukan ini, nanti Pak Tirtawan nggak mungkin pemerintah daerah itu punya sertifikat. Biar tidak begitu. Sekarang saya tunjukkan sertifikat kami. Saya minta sertifikat di situ, gitu loh. Karena adil nih, pemerintah itu harus adil Pak. Gitu. Nah sekarang Bapak nggak apa-apa nih, berarti nggak bisa putus berapa nih? Pak, ada dokumen yang menyatakan bahwa Pemda membeli itu 0 rupiah. Ada. Dokumennya ada. Dari karena itu kan juga ada pengibaran dari SK tahun berapa Pak Pasdan? 75 ya? Di SK Mendagri tahun 82 itu jelas Pak diberikan hak milik, dan tidak ada poin di sana yang menyatakan bahwa mencabut SK Mendagri tahun 75. Jadi kita tidak bisa berasumsi bahwa SK Mendagri tahun 75 sebagai dasar penerbitan APR itu sudah tidak berlaku. Itu kita tidak berasumsi seperti itu. Dan buktinya sampai sekarang masih ditetapkan sebagai dasar untuk pemilikan APR. Kemudian yang kedua Pak, terkait dengan data disampaikan tadi untuk pencatatan aset. Tahun 2015 kita pertama sekali menggunakan data by system Pak, di aset, SIP kali modul aset namanya Pak. Dari transaksi manual, pencatatan manual, kemudian kita masuk ke ranah aplikasi Pak. Parameter SIP kali modul aset pada saat itu toolsnya harus diisi Pak. Jadi berdasarkan SK fotokopi sertifikat HPL nomor 1 penjarakan, setelah kami koordinasikan dengan BPK wajib dicatatkan berdasarkan bukti kepemilikan yang dimiliki pada saat itu. Jadi karena kita memiliki bukti HPL, kita koordinasikan dengan BPK, kita koordinasikan dengan BPN, itu merupakan produk yang masih terregister di BPN, kami catatkan menjadi aset pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. Namun pada saat pencatatan pertama Pak, karena parameternya harus dilakukan pencatatan, itu harus diisi Pak. Ada APBD, pembelian, hibah. Nah, admin kami mengeneralisir semua pengadaan tanah pada saat itu melalui mekanisme pembelian dan nilainya memang tidak wajar. Setelah kita catatkan di aset, kita bisa buktikan bahwa dilakukan revaluasi namanya. Tadi saran Kemenkyu seperti itu Pak Tirtawan sampaikan, kami juga menuruti saran Kemenkyu. Ada namanya revaluasi penilaian aset, dan bukan cuma satu tanah itu Pak. Masih banyak tanah yang low nilainya, 1 nilainya, 200 nilainya. Dalam satu lampiran kita undang KPKNL, perwakilan dari Kemenkyu sebagai penilai pemerintah untuk menilai itu Pak. Dan sudah dilakukan penilaian pada tahun 2015. Hasilnya di KIP saat ini, bukan KIP yang dibawa oleh Pak Tirtawan, KIP saat ini kita sudah dievaluasi berkali-kali oleh BPK dan nilai wajarnya sudah dicantumkan. Kalau perlu kita tayangkan KIP per hari ini, kita akan tayangkan Pak, karena kami membawa admin SIP kali modul aset pada hari ini. Gitu Pak. Pak Tirtawan, aset kita itu sudah berkali-kali diinginkan oleh BPK Pak, dan itu tidak ada temuan sama sekali. Pernah terjalin bahwasanya Pak Tirtawan ya dengan rekan-rekan kami warga masyarakat, barangkali saya sebutkan tali kasih Pak, tali kasih yang diberikan. Enggak, maksudnya tali kasih langsung aja buka-bukaan Pak. Iya. Saya orangnya begitu. Iya, saya juga bukan Pak. Artinya biar tidak ini terus menerus lah. Karena sesuatu hal yang nantinya dipancing-pancing, diiming-imingi warga kami, warga desa tidak mau Pak. Diajak serobot ke sana, serobot ke sini, sehingga warga kami yang notabene awam tidak memberi apa-apa, secara otomatis dilaporkan secara langsung. Saya mohon pada Pak Bakti, Pak Dikariase, ketika itu sudah pernah terjalin hubungan yang baik dengan pemerintah, kenapa justru pada saat itu mau dikosongkan Pak tanah yang ada di kawasan Batu Ampar itu, kalau tidak pernah terjalin sesuatu